مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kakak soleh solehah, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah untuk hari ini yang akan kita bahas adalah unsur-unsur cerita fantasi. Nah, sebelum mulai jangan lupa berdoa dan menyiapkan alat tulisnya ya, supaya bisa sekalian mencatat apa yang sudah kakak simak. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang cerita fantasi ya. Nah, masih ingat tidak apa sih cerita fantasi itu? Coba diingat-ingat kembali. Dan secara garis besar, cerita fantasi adalah atau sama dengan karya fiksi. Sebuah karya fiksi atau sebuah cerita itu pasti memiliki unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita sendiri ini ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Oke, kita masuk unsur yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, jadi sebelum kita membuat cerita, kita harus mencari dulu pembangun cerita tersebut, gitu ya. Kalau unsur ekstrinsik itu adalah hubungan cerita dengan situasi di luar cerita itu. Misalnya, contoh, cerita maling kundang. Nah, cerita maling kundang itu ada nggak sih di dunia nyata ini, kehidupan kita sehari-hari, anak yang durhaka kepada orang tua. Begitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu yang pertama ada tema, yang kedua penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Mari kita bahas satu persatu. Tema adalah pokok pikiran cerita. Jadi, dalam sebuah cerita tuh ada sebuah pokok pembahasannya atau ciri khas dari cerita tersebut. Misalnya, menghormati orang tua, atau temanya kejujuran, kerja keras, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada penokohan. Nah, penokohan ini kita masuk di dalamnya adalah kayak siapa saja tokoh di dalamnya. Ada pemeran utama, ada pemeran tambahan. Terus dalam sebuah penokohan tuh juga ada namanya tokoh protagonis atau tokoh yang baik dan antagonis, tokoh yang jahat. Dan juga kita harus menentukan wataknya atau karakter sifat tokoh dalam cerita. Misalnya orangnya baik, jahat, semangat, males gitu ya. Itu yang disebut dengan penokohan dalam cerita. Nah, selanjutnya latar. Latar ini dibagi menjadi tiga. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu di manakah lokasi dalam cerita itu. Nah, kalau latar waktu itu kapan kejadiannya gitu. Kalau latar suasana seperti apa situasi suasana kejadian-kejadian itu. Nah, misalnya kayak suasananya mencekam, atau harmonis, begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk di alur. Alur cerita adalah bagaimana jalannya cerita tersebut. Alur ini dibagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa berjalan ke depan, tidak ada flashbacknya. Nah, kalau alur mundur ini rangkaian peristiwa berjalan ke belakang, menceritakan kisah-kisah sebelumnya. Nah, kalau alur campuran ini rangkaian peristiwa yang mengalami perubahan, mundur dan kemudian maju lagi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah sudut pandang penulis. Nah, sudut pandang penulis nih ada dua. Yang pertama, sudut pandang sebagai orang pertama dan yang kedua orang ketiga. Orang pertama berarti penulis ada di dalam cerita atau ikut menjadi tokoh. Biasanya ditandai dengan cerita itu ada sebuah kata aku atau saya. Nah, kalau orang ketiga itu penulis tidak ada di dalam ceritanya, ditandai dengan tidak adanya tokoh aku atau saya di dalam cerita tersebut. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir, ada amanat.
Amanat adalah pesan yang diambil dari cerita tersebut untuk bisa dicontoh pembaca. Gitu ya. Nah, sekarang supaya lebih paham, coba kita latihan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita yang ada di layar ini ya. Coba kakak-kakak baca, dijeda dulu supaya tidak buru-buru bacanya ya. Habis itu baru kita sama-sama tentukan unsur intrinsiknya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, untuk cerita Ruang Dimensi Alpha, temanya adalah kepedulian. Karena dalam cerita itu menceritakan si tokoh-tokoh dalam cerita tersebut sedang membantu manusia setengah kera yang tersesat di dunia sekarang ya, begitu. Oleh karena itu, makanya temanya adalah kepedulian. Nah, sekarang tokoh. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah aku. Nah, karakteristiknya adalah baik dan peduli. Nah, tokoh tambahannya ada Ardi dan Erza. Ardi dan Erza ini digambarkan dalam cerita sebagai orang yang setia kawan. Selanjutnya ada latar. Nah, dalam cerita ini latar tempat adalah laboratorium, sedangkan latar suasananya adalah menegangkan. Karena para tokoh di cerita tersebut sedang merasa cemas. Dalam waktu 8 jam harus mampu mengembalikan manusia purba itu ke tempat asalnya. Nah, kalau dalam cerita ini tidak ada namanya keterangan waktu atau latar waktunya ya, tidak dijelaskan. Jadi kita tidak bisa menentukan latar waktunya. Nah, selanjutnya alur. Kalau untuk alurnya, dalam cerita ini tidak ada sama sekali kutipan tentang flashback atau kejadian di masa lalu ya. Jadi alurnya bisa ditentukan sebagai alur maju. Ya, selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah sudut pandang orang pertama, karena dalam cerita tersebut ada tokoh aku. Nah, untuk amanatnya, kalau kita bisa simpulkan, cerita ini mengandung amanat kita harus peduli dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, untuk tugasnya hari ini adalah catat materi yang baru saja kita pelajari di buku tulis, kemudian cari sebuah cerita, lalu analisislah unsur-unsur intrinsiknya. Sebuah cerita fantasi ya bebas, mau dari novel, cerpen, atau dari film. Nah, itu terserah kakak-kakak semua. Oke, untuk hari ini sekian dulu materi dari Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.